Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Feng Yu hendak melanjutkan ucapannya, tiba-tiba ada cahaya putih yang menyebar, menghampiri Feng Yu dan membawanya ke lantai atas. Dan cahaya itu menghilang bersama dengan Feng Yu di lantai atas. Melihat itu, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Xiaoyan segera mengingat beberapa kata terakhir dari Feng Yu. "Aku dan Ratu," gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini keingintahuannya tentang Ratu semakin besar. Dia benar-benar merasa penasaran antara dirinya dengan Ratu. Sebenarnya dia memiliki hubungan apa dengan Ratu? Feng Yu hendak memberikan beberapa petunjuk, namun sebelum dia mengatakannya, dia telah dibawa pergi secara paksa. Xiaoyan mengira bahwa ketiga Raja Dewa lah yang telah membawa Feng Yu. Lalu apa hubungan Ratu denganku? Tidak mungkin Ratu itu Sun Er, karena Sun Er tidak mungkin melakukan hal yang seperti ini, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Pikiran Xiaoyan benar-benar tidak bisa mencerna masalah ini. Oh ya, aku belum pernah memeriksa giok itu sebelumnya. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari giok itu, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengambil giok itu. Dia lalu mengalirkan kekuatan jiwanya kepada giok itu. Benar saja, kekuatan jiwanya telah tersedot oleh giok itu. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi setelah itu. "Ada apa dengan giok ini?" tanya dari Zeni. "Aku tidak, tapi giok ini agak aneh. Aku sedang berpikir apakah aku harus membuangnya saja atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan melihat giok itu dan bergumam sendiri. Baiklah, lupakan saja. Lagi pula tiga Raja Dewa itu beberapa kali sudah menyelamatkan kita. Mungkin saja mereka tidak berniat buruk kepada kita, ucap dari Xiaoyan. Saat ini semua orang telah merasa lelah. Xiaoyan juga ingin bersantai sejenak kali ini. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari pun mereka beristirahat. Semua orang lalu membahas soal daftar kontes alam dunia ini. Saat ini ada sekitar 15 orang dalam tim Xiaoyan. Ling Dong juga sebelumnya pernah memberitahu Xiaoyan bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari 20. Jadi jumlah anggota timnya tidak melebihi persyaratan itu. Setelah itu Xiaoyan pun berdiri dan berkata, "Ayo kita pergi untuk mendaftar," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu di tempat lain, "Hei, kamu hampir saja membocorkan rahasia besar kita. Ini bukan waktu yang tepat. Jika kamu memberitahu identitas Ratu, itu akan buruk baginya," ucap dari Shen Yinzun sambil menendang Feng Yu. Feng Yu tetap tenang setelah itu. Sepertinya dia memikirkan sesuatu, tetapi dia hanya mengangguk saja. Maafkan aku kali ini," ucap dari Feng Yu. "Untuk saat ini, tolong jangan ganggu dia," ucap dari Shen Yinzun. Feng Yu pun kembali mengangguk mendengar itu. Kemudian Feng Yu lalu berkata, "Dia sepertinya enggan untuk bergabung dengan kuil kuno," ucap dari Feng Yu. Ketika ketiga dewa mendengar ini, mereka pun tersenyum. "Apapun itu, tindakanmu itu sangat memalukan," ucap dari Shen Qinzun. Sementara itu di kelompok Xiaoyan yang saat ini sedang ingin mendaftarkan diri dalam kontes alam dunia, di sana sudah banyak orang yang sedang mengantri. Namun ada sesuatu yang aneh di sini. Di sini ada 2 lorong. Namun hanya ada 1 lorong yang terisi penuh antrian. Sedangkan lorong yang satunya sangatlah kosong. "Xiaoyan, ada 2 lorong di sini. Tetapi mengapa hanya 1 saja yang penuh dengan antrian?" ucap dari Xiaozan. Xiaoyan pun menyadari hal ini. Tetapi pada saat ini dia melihat ada seseorang pejalan kaki yang berjalan perlahan dari kejauhan. Pejalan kaki ini segera menarik perhatian Xiaoyan karena dia adalah seseorang dari dunia Dewa Darah yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang-orang ini benar-benar menggunakan jubah merah.
Namun kelompok ini tidak berbaris di antrian, tetapi mereka berjalan langsung ke lorong lain yang kosong. Berjalan langsung menuju aula harimau putih. Setelah itu, Xiaozan langsung berlari ke arah depan untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, Xiaozan pun kembali dan semua orang lalu menatap Xiaozan. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, sepertinya kita juga bisa berjalan di lorong yang sepi itu." Tiba-tiba ada orang yang berteriak ke arah Xiaozan. "Minggirlah, jangan menghalangi aku," ucap dari seseorang itu. Kelompok orang itu memandang ke arah Xiaozan dengan ekspresi yang sangat kasar. Setelah itu, anggota tim Xiaoyan yang lainnya berdiri di belakang Xiaozan, termasuk juga Xiaoyan. "Kalian ternyata memang sangat berani. Apakah kalian tidak tahu siapa kita? Berani-beraninya menghalangi kami," ucap dari salah satu kelompok orang itu. "Aku benar-benar minta maaf kepadamu. Aku harap kalian memaafkan kami karena telah menghalangi jalan kalian," ucap dari Xiaoyan, mencoba untuk tetap tenang karena di tempat ini tidak diperbolehkan untuk melakukan pertarungan pribadi. Dan ternyata salah satu dari kelompok orang itu adalah Zeyi. Pada saat ini, Zeyi mengepalkan tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegang karena yang lainnya tidak mengenali Xiaoyan. Dan karena Zeyi pernah melihat Xiaoyan membunuh Jiang Ya di depan matanya sendiri, Zeyi tahu bahwa mereka tidak akan menang jika berurusan dengan kelompok Xiaoyan kali ini. Xiaoyan tetap menatap Zeyi dengan dingin. Zeyi merasa sangat ketakutan karena tatapan Xiaoyan itu. "Baiklah, sudah. Ayo kita pergi dari sini. Dia adalah orang yang kuat. Kita jangan berurusan dengan orang itu," ucap dari Zeyi. Setelah itu pun kelompok Zeyi pun lalu pergi dari sana. Pada saat ini semua orang pun langsung membicarakan tentang siapa Xiaoyan ini. Siapakah orang ini? Bahkan orang sekelas Zeyi takut kepadanya. "Dia adalah orang yang mengalahkan Jiang Ya dari aliansi dewa," ucap dari orang-orang. Mendengar itu semua orang pun kagum kepada Xiaoyan. Setelah diperhatikan oleh orang-orang, Xiaoyan tampak tenang kali ini. Dan ketika Xiaoyan melewati lorong, ada beberapa orang yang mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Xiaoyan. "Salam hormat Xiaoyan, salam hormat." Xiaoyan pun sebenarnya merasa sangat bahagia tetapi tidak menunjukkannya. Pada saat ini orang-orang dari dunia Dewa Darah berjalan di depan Xiaoyan. Mereka semua lalu menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan. Termasuk Serigala Darah di antara mereka. Serigala Darah pun memandang semua orang di kelompok Xiaoyan kali ini. Dan Xie Jinghui sangat menarik perhatiannya. Ketika dia melihat Xie Jinghui, dia merasakan sesuatu di hatinya. Lalu ketika melihat Xiaoyan, tubuhnya sedikit gemetar. Seseorang wanita di samping Serigala Darah lalu bertanya kepadanya, "Hei, ada apa? Apakah kamu mengenal orang itu?" tanya dari wanita itu. "Ya, aku mengenalnya dan bahkan aku memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadapnya," ucap dari Serigala Darah. "Oh, dia orang yang mengalahkanmu bukan?" ucap dari wanita itu. "Ya, itulah dia. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa datang ke sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk mencarinya lagi untuk membalas dendam," ucap dari Serigala Darah. "Oh, dia memang layak mati di tanganmu," ucap dari wanita itu sambil tertawa. Xiaoyan datang perlahan dan dia tahu Serigala Darah telah melihatnya. Tetapi Xiaoyan tetap tenang dan dia berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi. "Kalian ingin mendaftar ya?" ucap dari Xiaoyan. "Hei, sepertinya kamu melupakanku," ucap dari Serigala Darah. Xiaoyan lalu memandangi Serigala Darah. Dan wanita di samping Serigala Darah pun menatap ke arah Xiaoyan. "Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Kamu adalah anggota dunia Dewa Darah yang aku kalahkan bukan?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu sepertinya benar-benar mencari mati," ucap dari Serigala Darah. Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat mendengar itu. Lalu dia menoleh sedikit dan berteriak, "Penjaga, ada seseorang yang mengamuk di sini." ucap dari Xiaoyan. Teriakan Xiaoyan membuat semua orang tercengang kali ini. Semua orang tahu dan berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan kali ini, dia pasti akan menjatuhkan orang-orang dari dunia Dewa Darah di depannya. Tetapi tanpa diduga, Xiaoyan malah memanggil penjaga pavilion Hongmen Manzi.
Penjaga yang sedang patroli langsung bergegas menghampirinya. "Siapa yang mengamuk?" ucap dari penjaga itu. Xiaoyan lalu menunjuk langsung ke arah serigala darah. Tadi dia mengamuk dan berencana menyerangku dan ingin bertarung denganku," ucap dari Xiaoyan. "Sepertinya kamu tidak tahu aturan Pavilion Hongmen Manzi ya? Kamu harus ikut dengan kami," ucap dari penjaga itu dengan tegas. Mendengar itu, wanita yang berada di samping serigala darah melangkah maju dan tersenyum dengan menawan. "Pak, sepertinya ini adalah salah paham. Kita akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu siapapun." "Baiklah kalau begitu, kita harus pergi dari sini," ucap dari wanita itu. "Kalian harus memahami peraturan di sini. Jika kalian melanggar, kalian akan langsung didiskualifikasi," ucap dari penjaga itu. Wanita itu pun lalu mengangguk mendengar itu. "Aku pastikan aku akan menghancurkanmu berkeping-keping di kontes alam dunia," bisik dari serigala darah kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Xiaoyan lalu kembali berjalan di lorong yang tidak ada orang yang mengantri itu. Sampai akhirnya dia tiba di ujung lorong dan ada seseorang petugas di sana. "Tuan, ini adalah saluran VIP. Anda perlu menunjukkan nilai energi terlebih dahulu. Dan nilai energi itu lebih dari 2000, ucap dari petugas itu. Ketika serigala darah melihat adegan ini, dia pun mengejek. "Orang-orang dari dunia bawah seperti kalian mana mungkin mempunyai poin energi sebanyak itu," ucap dari serigala darah. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum dan mengeluarkan kartu energi di tasnya. Ketika serigala darah melihat kartu energi yang tertuliskan angka 7000 poin energi di sana, serigala darah pun tercengang dan langsung berhenti berbicara. 7000 poin energi," ucap dari serigala darah. Ketika Xiaoyan mengeluarkan kartu energi miliknya, itu langsung menyebabkan kegemparan lagi di antara orang-orang. Orang-orang yang sedang mengantri di lorong sebelah pun semuanya ikut tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan ternyata pemilik poin energi sebanyak itu di sini dimiliki oleh orang yang berasal dari dunia bawah. Petugas yang melihat nilai 7000 poin pada kartu energi di tangan Xiaoyan pun terkejut dan dia segera membimbing Xiaoyan ke aula harimau putih dengan penuh hormat. Dalam kericuhan itu, Xiaoyan dengan perlahan memasuki aula harimau putih dan ketika dia memasuki aula itu, lingkungan yang tadinya berisik pun tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Lalu serigala darah pun memandangi Xiaoyan yang berjalan masuk ke aula harimau putih dan tinjunya sedikit mengepal. Selama ini dia berpikir bahwa mungkin sekarang dia lebih kuat daripada Xiaoyan. Dan tanpa diduga itu malah sebaliknya dari apa yang dia bayangkan. Lalu setelah itu kelompok Dewa Darah pun segera memperlihatkan kartu energi mereka yang jumlahnya hanya 2000 lebih poin saja. Sementara itu di dalam aula macan putih, Xiaoyan pun mendatangi tempat pendaftaran VIP. "Silakan sebutkan nama timmu dan berapa banyak anggotanya, Tuan." Sebuah kristal di atas meja tiba-tiba bersuara. Xiaoyan melihat kristal itu sejenak dan kemudian dia lalu menjawab. "Tim Fearless beranggotakan 15 orang saja," ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, orang-orang dari dunia Dewa Darah tiba di meja sebelah dan menjawab kristal yang lainnya. Mereka lalu berkata, "Tim Dewa Darah, 13 anggota," ucap dari serigala darah. Lalu kristal-kristal itu pun kembali menjawab, "Tim Fearless 15 orang dengan kekuatan bertarung kelas 3," ucap dari kristal di depan Xiaoyan itu. "Tim Dewa Darah 13 orang dengan kekuatan bertarung kelas 1," ucap kristal di depan kelompok dunia Dewa Darah. Pada saat ini di lantai atas aula harimau putih, beberapa sosok memandangi mereka semua. Di antaranya adalah Zilau dan juga Qiaolao. Apakah tim ini yang sedang dibicarakan oleh 3 Raja Dewa? Kekuatan pertempuran kelas 3. Aku rasa mereka akan lolos di kualifikasi selanjutnya, ucap dari Qinzun sambil memandangi Xiaoyan dari kejauhan. Ya, mereka juga bisa mengalahkan Jiangye dari aliansi dewa, ucap dari Qinzun. Yang terkuat dari mereka hanyalah Dausian bintang 2 saja. Kekuatan semacam ini terlalu rendah untuk di tempat ini, ucap dari Qiyuzun. Ya memang
Tetapi buktinya mereka bisa mengalahkan Jiang Ya. Zinzun terus berbicara seperti itu di depan mereka. Walaupun begitu, aku tetap merasa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos, ucap dari Kyuzun. Tetapi mereka mengalahkan Jiang Ya dari aliansi dewa. Ih, kamu gak percaya? Zinzun masih menjawab dengan ucapan yang sama. Ya, bukankah Jiang Ya hanya seseorang Dausian bintang 5 saja? Mengalahkannya bukanlah hal yang hebat menurutku, ucap dari Kyuzun. Dia benar-benar dibuat marah oleh Zinzun saat ini. Kyuzun, apakah kamu tahu celah kekuatan antara bintang 2 dengan bintang 5? Secara logika itu sangatlah tidak masuk akal. Kekuatan ini sangatlah mengejutkan orang-orang. Aku rasa pasti ada sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh anak itu, ucap dari Zinzun sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Tim Dewa Darah, 13 orang silakan masuk ke pertarungan sebenarnya di kelas B. Suara kristal kembali terdengar, tetapi tidak ada suara kristal dari tim Fearless milik Xiaoyan. Ujian ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A, B, C, dan kelas A adalah yang terbaik dan untuk kelas C adalah yang paling rendah. Sementara menunggu beberapa saat, Serigala Darah pun juga penasaran dengan level apa yang dimiliki oleh tim Xiaoyan itu dalam pertarungan yang sebenarnya. Lalu ada suara dari kristal yang terdengar. Tim Fearless pertarungan yang sebenarnya di kelas B. Begitu suara itu terdengar, orang-orang dari dunia Dewa Darah pun tercengang. Mereka secara umum menganggap tingkatan pertarungan individu tim Fearless lebih rendah dari mereka. Tetapi level deteksi pertarungan dari tim Fearless sangatlah tidak wajar dan bahkan setingkat dengan tim Dewa Darah. Oh, sekarang aku tahu. Kelompok orang ini memulai banyak kesulitan bersama dan mereka telah membentuk pemahaman tentang masing-masing dan dengan sempurna. Dalam pertempuran, pemahaman sangatlah penting untuk meningkatkan kekuatan bertarung dan ini memainkan peran yang sangat mengejutkan. Menentukan dalam pertarungan selanjutnya, ucap dari Jia Lao. Aku masih tidak yakin kepada mereka, ucap dari Qinzun. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ucap dari Zinzun. Baiklah, aku akan bertaruh. Aku yakin mereka tidak akan bisa lolos dari pertarungan pertama ini, ucap dari Kyuzun. Baiklah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya, ucap dari Zinzun. Lalu Zinzun menatap ke arah Xiaoyan setelah menghela nafas dan dia melambaikan tangannya. Xiaoyan tidak menyadari pada saat ini nilai kartu energi di tasnya langsung menjadi 8.000 poin energi. Nama tim Fearless pun muncul seketika di bagian tempat di Pavilion Homen Manzi. Dan semua orang melihat nama itu termasuk Suning dari aliansi dewa dan Geng Ping. Suning yang sedang berada di Pavilion kelas 1 tampaknya sangat lemah. Dia memandang jiwa Jiang Ya saat ini. Benih di tubuh ini sangatlah merepotkan untuk dibuat. Aku harap kamu bisa menggunakan tubuh ini dengan baik, ucap dari Suning. Kemudian Suning melambaikan tangannya dan sisa jiwa dari Jiang Ya pun perlahan-lahan menembus ke tubuh transparan itu. Dan setelah beberapa saat, jantung di tubuh itu pun mulai berdetak. Kemudian udara pun mulai keluar dari mulut Jiang Ya. Setelah beberapa saat, jari-jari Jiang Ya pun ikut bergerak. Kamu perlu waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh barumu ini. Aku harap kamu tidak menyia-nyiakan tubuh barumu ini, ucap dari Suning. Xiaoyan, aku ingin membunuhmu Xiaoyan, ucap dari Jiang Ya ketika sadar. Kemudian Suning berdiri dan keluar dari kediamannya. Dan dia melihat nama tim Fearless tersebar di seluruh kota. Jiang Ya, bakatmu memang kuat. Tetapi kamu adalah aib terbesar aliansi Dewa Darah. Karena kamu telah dikalahkan oleh seseorang dari dunia bawah yang hanya berkekuatan bintang 2 Dausian saja. Kali ini jangan mengecewakanku lagi, ucap dari Suning. Setelah mendengar kata-kata Suning, niat membunuh Jiang Ya pun menjadi lebih besar. Dan ketika Suning berbalik, Jiang Ya lalu berdiri. Matanya lalu memerah seolah-olah dia ingin pergi sekarang dan membunuh Xiaoyan. Suning juga terkejut melihat sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Ya bisa mengendalikan tubuh barunya dalam waktu yang sesingkat itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.